Boleh nggak deskripsikan Pak Iping ini dalam 3 kata? Ya, produk, terus hmm, keras kepala, Keras kepala. terus um, suka riset lah. Oke, hai semuanya, balik lagi sama saya Abe dari M Target. Kita hari ini mau lanjutin kita punya episode Bull's Eyes Stories Worth Telling. Tapi kali ini tamunya spesial nih karena datangnya offline. Ada Bapak siap. Agus Firmansyah. Nah, jadi dia ini orang produk. Sekaligus hari ini kita merayakan World Product Day ya. Ya, World Product Day. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman product manager, product owner, apalagi product analis, product designer, semuanya selamat hari produk ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, kita langsung masuk aja nih, kenalan dulu ya. Mungkin buat teman-teman semua kayak siapa sih Pak Agus ini gitu. Ya enggak? Biasanya Pak Agus nih dipanggilnya Iping. Iping ya, dipanggilnya Iping. Oke. Iping. Nah, Pak Iping, asik. Boleh nggak deskripsikan Pak Iping ini dalam 3 kata? 3 kata. Ya, produk, terus keras kepala, Keras kepala. terus suka riset lah. Research. Jadi produk, keras kepala, Research. research. Oke. Nah, gue tertarik nih, Ping. Kita kan kenal udah lumayan lama ya. 2014 ya? 14 ya. 2014. Oke. Gue mau tanya nih, produk, keras kepala, research. Tadi kan 3 kata ya, tapi kalau disuruh pilih nih dari 3 kata ini nih, lu tuh yang mana? Gua keras kepala sih. Keras kepala, oke. Keras kepala ya, lebih ke keras kepala. Kenapa tuh? Ya di produk tuh perlu sedikit keras kepala lah, karena kalau enggak ya lu bakal ditarik-tarik ke sana kemari lah. Kayak lu nggak punya pendirian lah. Lu ditarik ke stakeholder, lu ditarik ke customer, lu ditarik klien. Jadi lu harus sedikit membangkang lah di produk. Lu harus punya punya mindset sendiri lah, karena kan lu juga doing research juga. Masa lu mau orang ada bikin ini dong, ternyata nggak sesuai ekspektasi lu, yang kayak gitu aja sebenarnya. Coba dong ceritain pengalaman lu ditarik sama stakeholder tuh kayak apa sih? Ya banyak lah kalau pengalaman ditarik stakeholder. Biasanya kan kalau kita di produk tuh kan stakeholder, ya kita di produk tuh irisannya banyak ya, mulai dari engineer-nya, mulai dari stakeholder-nya, kliennya, customer-nya. Nah kalau stakeholder tuh biasanya mintanya nggak sesuai matrix yang dia pengen dari kita. Misalnya, gue disuruh targetnya, metriknya revenue. Ternyata yang disuruh dia minta adalah bikin email marketing yang nggak related sama revenue, yang kayak gitu, terlalu jauh. Jadi gimana? Tapi di endnya ya gue ditanya lagi, ini gimana nih matrix lu, nah yang kayak gitu. Makanya kita harus agak keras kepala nih. Kalau dia mintanya itu ya udah komitmen juga dari sisi stakeholdernya, dari kita juga harus bisa keras kepala. Gitu. Tapi ngomong-ngomong email marketing dengan revenue ya, itu harus jauh tapi korelasi jauh tapi dengan email marketing lu bisa naikin revenue. Ya jauh, tergantung produknya. Bener sih, tergantung produknya. Betul tergantung produknya. Oke. Nih, kan lu perjalanan banyak ya. Jadi perjalanan hidup lu mulai dari sekolah, mulai dari kuliah, sampai lu bekerja gitu ya. Ketemu gue, ketemu temen-temen apa segala macam gitu ya. Lu tuh sebenarnya background pendidikannya apa sih? Gua sebenarnya IT, sistem informasi, cuma karena kalau dulu kan paling gampang nyari kerjaan tuh jadi programmer, jadi engineer, makanya gue start karirnya tuh dari technical banget, orang engineer, dari back end lah, dari back end, dari front end lah, dari gue. Makanya sekarang tuh gue mendefine diri gue tuh product manager yang
nggak bisa dibohongin sama engineer. Kan engineer suka bohong, oh ini lama nih, susah nih. Nah, gue nggak bisa tuh kayak gitu. Gue tahu nih logiknya kayak gimana, kayak gitu. Oh, oke. Jadi ini nggak tahu ya, kan gua ini belajar produk sama lu ya. Jadi setahu gua di produk tuh kan ada technical product manager gitu ya. Ada technical project manager, ada lagi yang growth hacking gitu-gitu kan, product manager gitu-gitu. Kalau gua jujur lebih ke arah apa yang waktu itu lu bilang apa? Product growth. Nah, product growth. Gue lebih ke arah product growth kan. Kalau lu berarti lebih ke arah technical. Gue lebih sukanya disebutnya itu technical product manager-nya. Technical PM ya. Technical product manager karena gue punya mindset as a product manager di sisi teknikalnya. Gue paham scalability-nya dari sisi engineering-nya kayak gimana, ngoding yang bagus gimana, dari servernya juga gue paham lah in technical-nya gitu sih. Oke. Nah, lu kan tadi udah kuliah SA ya gitu ya. Terus profesi lu sekarang product manager, product owner gitu kan ya. Project manager juga lu juga bisa kan. Ya. Nah, lu kenapa sih mutusin buat jalanin itu gitu? Butuh duit sih sebenarnya. Simpel aja, butuh duit. Karena kayak gimana ya? Ya kalau gue bisa milih nggak kerja dapat duit mah gue milih itu dong. Karena ada kebutuhan aja. Sifatnya nggak terlalu munafik lah. Kayak gue jadi engineer ya karena pertama kali gue dapet kerjaan ya itu mau nggak mau nggak bisa apply jadi CEO juga dulu, nggak bisa. Jadi adanya posisi yang dibuka software engineer, ya udah gue apply. Terus gue di assign untuk manage tim, terus di assign manage produk, ya udah karena kebutuhan aja. Di drive-nya apa ya? Di drive-nya sama duit aja sih sebenarnya, sesimpel itu aja. Tapi emang setahu gue emang orang-orang produk tuh emang gaji gede-gede. Lumayan. Oke. Itu jadi satu-satunya tuh kenapa lu mutusin itu? Karena money. Pertama ya gue suka challenge-nya. Challenge-nya di produk tuh kompleksitasnya tuh beda banget sama di engineering. Di engineering lo cuma butuh ngobrol sama mesin aja. Lo ngobrol sama Stack Overflow udah selesai. Tapi kalau di product manager lo harus ngomong sama stakeholder, ngomong sama customer, ngomong sama klien, banyak yang lu harus diomongin. Jadi semua orang kalau lo ngobrol sama alat tuh nggak ada ekspektasi. Nah kalau di produk kita harus manage ekspektasi nih, stakeholdernya maunya apa, klien expect-nya apa, customer pengennya apa. Nah kayak gitu kita manage yang itu tuh, yang challenge-nya tuh di situ tuh. Dan orang tuh kan beda-beda, orang beda-beda, sifat beda-beda, behavior beda-beda. Dan itu kompleksitasnya lumayan tinggi di situ sih, di people-nya, di manage ekspektasinya sih. Jadi lu udah sering gitu ya memanage ekspektasi orang terhadap lu gitu ya? Ya makanya gue tidak berekspektasi banyak-banyak, jadi gue udahlah segini aja lah kayak gitu. Gue realistis juga. Jadi lu ekspektasi dulu ya, kayak kenal gue ekspektasi lu apa sih? Kenal gue belajar banyak sih dari dulu tentang product group, product marketing tuh menurut gue itu insight banget selama kan gue udah sekarang kan gue product lead ya, jadi gue ngebagi timnya tuh kayak gitu, ada yang product growth, ada product core, ada product innovationnya. Nah dari dulu tuh gue belajar juga tuh technicalnya banget. Kalau belajar yang ilmu knowledge yang lebih jauh lagi tuh gue belajar dari bos gue. Nah tapi technicalnya sehari-hari tuh harus ngapain tuh, manage ads-nya tuh kayak gimana. Nah gue belajar dari situ. Jadi ada lah esensinya ya, kenal sama gue ada esensinya. Ada. Walaupun nggak banyak sih. Iya, oke. Oke. Nah ini kan tadi udah perjalanan lu ya dari sekolah gitu kan, terus kayak lu jadi sekarang jadi PM. Sama nggak sih sama impian lu gitu? Sejalan nggak? Impian lu apa gitu, terus kayak sejalan nggak sih? Wah apa ya, impian gue tuh cuma bisa melakukan apa yang gue inginkan aja, nggak muluk-muluk aja. Kan banyak orang tuh melakukan sesuatu tapi bukan yang dia inginkan. Kalau gue kan melakukan sesuatu yang gue inginkan. Kayak gue punya anak karena gue ingin, gue nikah karena gue ingin, bukan karena didorong oleh orang lain jadi produk karena gue ingin. Ngomong-ngomong keluarga nih, kita ini dikit ya, santai dikit nih topiknya nih, ngomong keluarga. Ekspektasi lu tuh waktu berkeluarga tuh apa sih? Ada nggak?
gue ekspektasinya tuh punya anak yang bisa gue didik dengan cara gue, simpel itu. Karena kan banyak tuh ada parenting loh. Itu kan banyak orang ngomongin, gue mah ya cara gue aja. Kayak anak gue nggak kayak sekarang ya, anak gue lagi nggak doyan makan nasi, udah biarin aja. Paling gue tanya ke kakak gue, boleh nggak sih dia makan selain nasi? Boleh, ya udah. Orang mamanya kenapa nggak makan nasi? Lu cuma ngomong doang, kan gue yang beli. Gue nggak peduli lah orang mau ngomong apa, lu nggak usah komen lah, kata gue. Jadi anak lu ini ultimate produk lu dong. Iya dong, karena gue iya sama kayak produk tuh, gue menganalogikannya kayak Anak. kayak anak, karena lu harus treatmentnya dari awal sampai dia gede bagus. Nah cuma bedanya produk sama anak itu, kalau produk itu lu nggak boleh jatuh cinta sama produk lu. Kalau anak lu harus jatuh cinta. Kayak lu terlalu cinta sama produk lu tapi market nggak mau, buat apa lu ada di situ? Kayak gue masak tuh kayak beberapa produk Gojek yang bagus tapi nggak make money, ya ngapain? Ya udah ditinggalin kayak gitu. Kalau anak ya mau dia generate revenue atau tidak kan, ya tetap anak kita kan yang kayak gitu aja. Iya, benar, betul banget. Bener sih, setelah gue pikir-pikir tadi dari lu ngomong juga, anak itu memang produknya kita ya, cuma pakai hati aja ngegedein. Bedanya itu Pakai hati ngegedein ya. Kalau itu kan, kalau produk biasa kan stakeholdernya banyak. Nah kalau ini stakeholdernya kita doang, kita sambil kita udah that's it, nggak ada klien, nggak ada itu. Paling nanti ada gurunya doang. Pada dosennya itu nggak apa-apa, minor lah. Jadi ini waktu Nathan dibikin, lu ada kayak ini plannya gitu, ada strateginya, who, why, ada success matrix-nya apa? Ada dong. Kalau gue merencanakan kayak dia itu baru tergenerate setelah 6 bulan. Jadi gue menikmati dulu bareng-bareng. Nah, akhirnya bareng. Oke. Direncanakan. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi impian, ngomongin produk, ngomongin perjalanan gitu ya, ada nggak sih yang belum tercapai? Banyak kalau yang belum tercapai. Contohnya? Kalau gue sih gue tuh 2000 berapa ya? Kayaknya sebelum gue masuk kenal lu di 2013-2014 tuh gue sempat dapet scholarship tuh di lu pernah cerita di sana. Cuma gak gue ambil karena gue kenal gue? Enggak dong. Karena gue nggak mau ninggalin pacar gue dulu saat itu. Karena kalau ditinggal dia cari yang lain. Karena dia banyak opsi. Kalau gue tidak ada kan. Ya udah akhirnya gue milih budgetnya ke sebelah sana dulu. Akhirnya sampai sekarang di hold sampai sekarang sih kayak gitu sih. Ya. Intermezzo sih ya, waktu lo inget kan ekspresi gue pertama kali ketemu istri lu kan. Waktu itu masih pacar ya, kayak, kok lu mau gitu. Iya betul. Ternyata itu ya. Ternyata itu. Jadi nggak jadi sekolah karena itu ya. Karena gue sadar diri lah. Sadar diri opsi ya udah gimana. Ada emang harus dikorbankan ya, produk itu kan harus ada yang dikorbankan. Betul. Gue mengorbankan sebagian lah. Betul. Buat jangka panjang. Oke. Setuju. Nah, ngomongin produk, apalagi sekarang lu jadi product lead gitu ya. Jadi leader yang baik tuh kayak gimana sih? Lu bisa ngasih tempat orang ngomong. Itu product leader yang baik tuh kata gue. Kan kebanyakan leader tuh nggak pernah ngasih tempat orang buat ngomong, jadi dia doang yang mau didengar. Gue tahu tuh. Lu tahu kan? Tahu ada yang kayak gitu. Idenya doang yang bener tuh, yang valid tuh idenya doang. Orang tuh nggak sekolah ya. Sebagai banyak tuh kayak gitu kan. Nah, gue tuh nggak mau kayak gitu. Gue mau ngasih, lu boleh kok ngomong, lu punya ide apa, lu nggak apa-apa, kita eksekusi aja. Asal eksekusinya jangan gede-gede budgetnya. Lu kalaupun fail, gue nggak rugi amat lah perjuangin ide lu. Misalnya ya udah. Kita bikin MVP-nya aja, yang simpelnya dulu aja, validate dulu. Kalau oke kita terusin, kalau enggak ya udah kita take down early lah, kayak gitu. Jadi leader yang baik itu harus bisa membuka room of conversation gitu ya. Ya banyak kan kalau datang ke sebuah meeting yang ngomong dia doang. Gue tahu tuh. Banyak tuh kan yang kayak gitu. Dia mau didengar doang ya. Orang lain ngapain denger ya udah. Kalau lu punya ide sendiri, lu udah eksekusi sendiri dah, kayak gitu.
Ya, banyaknya tuh kan kayak gitu. Makanya sekarang tuh berubah tuh mindset leadership tuh bukan orang yang nge-otoritas semuanya. Dia harus bisa ngedelegasiin. Nah, delegasi ini salah satu skill yang susah juga di product manager atau di dimanapun lah. Ya, kadang kita tuh mau ngasihin tugas ke tim tuh, gue bisa nih masih. Nanti kalau dikasih ke orang lama nih, jadi lo harus turun tangan. Nah sebenarnya di leadership tuh nggak boleh tuh, lo harus kasih space tuh buat tim lo grow juga, jangan sampai cuma lo doang yang bisa. Kebayang kalau lo tiba-tiba besok samber petir ya meninggal ya nggak bisa juga. Betul. Bakal goyang lah, minimal goyang lah company-nya yang kayak gitu. Lo harus bisa nge-assign tugas-tugas yang lebih bisa dieksekusi tim lo kayak gitu. Nangkep. Nah, lu kalau kan lu handle produk. Kalau produk itu kan pasti udah ada metode ya. Banyak kayak metode kan ya. Metode handle produk, metode handle project itu kan banyak banget metodenya. Nah, ada nggak sih satu metode nih? Ini kita ngomong produk lu nih. Yang paling lu suka gitu. Atau kalau zaman sekarang kan yang paling kelihatan kan kayak agile, bla 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 gitu kan. Ada Lean Six, ada apalah segala macamnya. Kalau lu sendiri ada nggak yang lu suka? Ya kalau dibilang suka sih gue makainya ya agile, frameworknya Scrum ya kan. Frameworknya karena kenapa sih gue pakainya itu ya lebih mudah dipahami aja. Kalau di Scrum tuh kan eventnya dijelasin, role-nya dijelasin, activity-nya dijelasin, semuanya dijelasin. Tapi kayak Lean itu nggak dijelasin tuh, apalagi kayak HP itu lebih kompleks lagi tuh. Yang kayak gitu nggak dijelasin. Bedanya ya kalau Scrum tuh ya bisa lah lu ngejelasin ke non technical person tuh gampang. Kalau yang kayak lu ngejelasin metode agile tapi pendekatan frameworknya DevOps, bingung lu ngejelasin ke tim marketing DevOps gimana, ke tim Ops gimana ya kayak gitu. Kalau Scrum kan simple lah. Oke, itu kan kalau produk. Kalau manage tim, banyak. Manage orangnya. Kalau gua sih lu ada nggak kalau kayak gue kan lu tahu kan gue suka ngumpul apa segala macam, pendekatan personal itu buat gue lebih baik daripada pendekatan secara intelektual ataupun pendekatan secara tasking gitu ya. Kalau lu ada nggak kayak metode? Nah kalau gue suka sih pendekatan personal kayak gitu, tapi di beberapa tahun terakhir tuh gue ngerasa itu juga tidak bisa nggak bisa scale lah. Betul. Lu bayangin tim lu kalau kita dulu timnya belasan lah masih bisa, tiba-tiba tim lu 30 lu mau nongkrong tiap hari gitu. Jadinya kayak gitu, jadi nggak scale. Gue sih mengcombine aja. Kalau gue bisa join di meeting, join di eventnya, gue datang. Kalau nggak, gue bakal nitipin aja. Misalnya ada yang gue bisa kasih tugas ya gue kasih tugas. Karena gue nggak bisa ngebagi diri gue sebanyak orang itu. Kan kayak tim gue tuh banyak kan sekarang baru fresh graduate, baru lulus, kayak ada hampir 14-an, 15-an orang. Nah itu kan waduh susah ada mereka jobnya juga udah berbeda yang kayak gitu sih. Benar sih, benar. Gue setuju banget sih kayak gue bisa pendekatan personal. Kalau dulu ya waktu kita di satu company bareng gitu ya, pendekatan personal di dalam tim awal gue masuk bisa gitu. Tapi begitu kita jadi itu ya waktu itu jadi co-founder gitu ya, jadi kayak gila ini masa gue mau ngumpul sama anak logistik tiap hari kayak gitu juga susah kan ya. Iya, jadi benar setuju. Nah kalau ini ngomongin perjalanan hidup pasti ada pelajaran hidup. Dari semua yang udah lu jalanin gitu ya, yang udah lu laluin, pelajaran hidup lu paling gede apa? Paling gede gitu. Ya kalau kerjaan ya, kalau kerjaan ya yang tadi sih sebenarnya, jangan terlalu suka sama produk lu, jangan terlalu cinta sama company lu, biasa aja. Jadi jangan terlalu berekspektasi, gue mau become a loyal employee, jadi nggak bisa, karena nggak tahu besok tuh, nggak tahu market kayak di produk market tuh nggak tahu, tiba-tiba hari ini lu minum kopi kenangan, besok lu dinyatakan diabetes, lu nggak akan ngopi lagi yang kayak gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi ya udah biasa aja,
jangan terlalu berekspektasi, karena ekspektasi itu yang bikin lu banyak ya, lu secara tidak langsung nge-push diri lu sendiri. Ngapain lo, cukup orang lain lah nge-push kita, biarin kita nikmatin aja gitu. Jangan kasih ekspektasi juga ke diri sendiri. Benar sih, benar. Jadi gile ya, ternyata memang lu orangnya memang dari awal gue kenal juga lu emang nggak ada ekspektasi apa ya, kayak nggak ada ekspektasi. Ya udah, kita kerjain ini sama-sama bareng-bareng, taruh fokus di situ, tapi taruh hati nggak di situ. Iya, jangan ngapain. Iya. Benar. Nah, ini kan jujur di dunia produk, gue yakin lah nama lu tuh udah lumayan lah ya di dunia produk ya. Lu jangan merendah dah, jangan merendah untuk roket. Nah, kalau ada nih teman-teman yang pengen, atau penonton gitu ya, pengen jadi orang produk atau pengen jadi kayak Pak Iping nih, gile, instruktur di Hactive 8 gitu. Wah, itu ada nggak sih pesan-pesan gitu orang yang lagi pengen berjuang nih jadi kayak lu gitu, atau di dunia produk? Yang ya kata gue sih sebenarnya mindset produk tuh harus semua orang sih punya menurut gue. Karena apa ya, produk tuh kayak simpel, lu nggak usah ngomongin produk digital lah, ngomongin produk fisik tuh lu harus juga punya mental product management. Kayak lu yang pernah sering gue ceritain nih, lu di komplek nih, tapi lu mau bikin jualnya kapal pesiar, susah juga lah punya. Benar gitu, lu cek dulu. Makanya mental research-nya itu harus dijaga. Kayak lu mau jualan kopi, tapi di lingkungan market lu anak SD yang nggak bisa lah, lu bercanda yang kayak gitu. Lu jadi realistis aja di produk tuh. Kayak lu mau, gue mau jadi presiden, boleh jadi presiden, tapi lu lihat dulu, network gue tuh arahnya ke sana nggak? Network lu masih bocah mana ya, nggak akan bisa yang kayak gitu. Bener. Lu boleh ngasih ekspektasi, tapi lu tak paham diri juga. Kalau lu mau jump tuh another stepnya, mungkin lu harus take effort lagi. Misalnya lu tadinya orang biasa pengen jadi presiden, ya lu effortnya mungkin kayak presiden gitu sekarang nih, main-main ke partai kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba lu nggak mau kayak melakukan itu, ya nggak bisa lah. Lu siapa yang kayak gitu? Iya. Oke. Nah, nih kan namanya kita ya belajar gitu kan, udah lama nih belajar apa segala macam, belajar apalah, belajar manajemen kayak gitu ya. Lu ada nggak sih tokoh, buku, film, atau Abang Somai gitu, atau di mana gitu yang menginspirasi lu gitu? Kalau kata gue sih siapa ya? Gue kalau orang yang gue suka mental produknya siapa ya? Banyak sih gue, karena gue di produk tuh kan knowledge-nya tuh banyak ya. Kayak gue belajar data itu sama salah satu orang datanya orang datanya tiket. Gue belajar people-nya sama ex Gojek. Gue belajar cari investor sama ex-nya kantor gue, sama kita dulu. Terus gue belajar dari banyak orang. Jadi kalau ditanya inspirasi itu kayak gue belajar marketing, digital marketing sama lu. Terus gue belajar tentang campaign kreatif digital, tuh gue belajar salah satu CMO-nya Rally sekarang kayak gitu. Gue kalau ditanya sosok yang spesifik nggak ada gue. Nggak ada. Kalau mungkin kalau sekarang tuh mungkin sosok spesifiknya kayak mungkin ada Mbak Ala. Nah, gue juga belajar dari dia. Kayak siapa lagi yang terkenal produk? Banyak sih di produk. Gue juga belajar sama mereka. Jadi gue nggak punya spesifik satu orang tuh nggak ada sih. Jadi different spectrum, different ini ya, apa ya, role gitu ya. Ya kalau lu terlalu detail juga nanti nggak bisa. Kalau lu imagine lu detail banget nih, product manager data, nanti lu kalau ditarik ke atas lu susah, mentalnya juga cuma mental data aja, segitu aja. Lu nggak either mikirin gimana perasaan tim lu kalau lu pushnya berlebihan yang kayak gitu. Jadi menurut gue ya kalau lu mau to the next level, jangan terlalu detail juga, in general aja. I see. Benar. Oke. Kayaknya udah cukup ya waktunya. Jadi
banyak banget yang kita pelajarin ya teman-teman yang nonton semuanya gile. Mulai dari hargai values, terus abis itu kita buka room for discussion, room for conversation, don't expect too much gitu ya. Tapi put focus di situ gitu ya. Belajar dari banyak orang, spektrumnya, learning jangan habis-habis gitu kayak ya. Summary kita di Bullseye kali ini di Stories Worth Telling. Terakhir nih, kalau orang-orang mau reach lu gitu ya, Pak Iping nih, Pak Agus Firmansyah nih, itu paling bagus di mana sih? Paling cepat direspon deh, gila kayak Pak Agus saya nonton podcast nih, di mana gitu bisa reach Pak Agus? Ya, gue sebenarnya kalau dicari di Google, gue masih muncul lah. Jadi kalau kalian mau cari ya paling yang pasti gue respon ya. Kalau related sama profesional ya pasti di LinkedIn lah. Kalau di Instagram kalau gue inget gue buka. Kayak gitu sih kan. Iya, LinkedIn-nya nanti ada di bawah sini nih. Asik. Jadi Agus Firmansyah. Cari aja Iping udah pasti ketemu. Oke. Gini, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya nih, ini adalah interview terakhir dan juga ini adalah terakhir lu ketemu gua gitu. Terakhir lu akan bisa berbicara di publik gitu ya, di jejak digital gitu. Ada nggak yang lu mau sampein ke seluruh audiens gitu? Ya kalau related produk ya, kalau related profesi gue sebagai produk, jangan terlalu suka sama produk lu, jangan terlalu benci juga sama orang lain, ya biasa aja karena siapa tahu kita ketemu di tempat lain dengan kondisi yang beda ya udah. Maksud gue kayak kita sekarang tuh mungkin temenan, mungkin bulan depan ya nggak temenan ya nggak apa-apa juga, biasa aja. Kalau lu ya intinya sih kayak gitu sih. Misalnya nih kalau melakukan sesuatu nih di sekarang, ya lo fokus aja, lo cintain aja produknya. Tapi kalau ditanya bulan depan lo bakal di sini nggak, ya belum tentu karena kondisinya kan beda-beda. Gitu. Benar. So harus bisa adaptable ya. Iya betul. Ya, oke. Cool. Kalau gitu thank you teman-teman semuanya yang udah nonton. Thank you banget. Kita akhiri session Bullseye Stories Worth Telling bersama Bapak Agus Firmansyah kali ini. Saya Abe dari Young Target. See you.